Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Ramadhani dengan NIM 21926, mahasiswi aktif Plasbar tingkat 2 semester 4. Saya akan menjelaskan mengenai kala 1 dan kala 2 untuk memenuhi salah satu mata kuliah persalinan dan BBL yang diampu oleh dosen Bu Timi Larasati, SST MKEP. Kala 1 adalah kala pembukaan, di mana dimulai dari pembukaan 0 sampai 10 cm atau pembukaan lengkap. Pada kala 1 ini terbagi atas dua fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Yang pertama adalah fase laten. Fase laten ini dimulai dari pembukaan 0 sampai 3 cm. Untuk primi, waktunya yaitu 12 jam, sedangkan untuk multi itu waktunya 7 sampai 8 jam. Yang kedua yaitu fase aktif. Pada fase aktif ini dimulai dari 4 sampai 10 cm. Dan fase aktif ini terbagi lagi atas 3 subfase. Yang pertama yaitu periode akselerasi. Dimulai dari pembukaan 4 cm dan berlangsung selama 3 jam. Yang kedua, periode dilatasi maksimal, yaitu ini berlangsung sangat cepat, yaitu waktunya 2 jam dan pembukaan 9 cm. Yang ketiga yaitu periode deselerasi. Pada periode ini berlangsung sangat lambat, yaitu dalam waktu 2 jam pembukaan baru lengkap atau pembukaan 10 cm. Baik, itu adalah penjelasan dari kala 1. Untuk lebih lanjutnya, pada kala 1 ini kita bisa melihat dari pada saat kita melakukan VT pada ibu. Kala 2. Kala 2 ini adalah kala pengeluaran janin, di mana pada kala 2 ini kita bisa melihat pada tanda-tanda kala 2, yaitu yang pertama adanya dorongan ingin meneran, yang kedua perineum menonjol, yang ketiga vulva membuka, yang keempat adanya tekanan pada anus, yang kelima keluar lendir bercampur darah, yang keenam kepala sudah turun pada dasar panggul. Baik, itu adalah tanda-tanda kala 2. Kemudian kita melakukan persalinan pada kala 2. Dalam bak instrumen besar terdapat delay, handskun 2 pasang, kateter nelaton, umbilikal, duks, kemudian ada kasa. Dan itu adalah alat-alat yang berada dalam bak instrumen besar. Kemudian dalam bak instrumen kecil terdapat setengah kuker, kemudian ada gunting tali pusat, kemudian ada 2 klem Kelly atau gunting arteri, kemudian ada gunting episiotomi, kemudian ada 1 set alat untuk heating, dan ada benang, kemudian ada jarum untuk mengheating, kemudian ada spet, ada oksitosin, kemudian ada kapas alkohol, kapas cebok, kemudian ada korentang, kemudian ada nerbeken, lenek, komplasenta, kemudian ada tensimeter, termometer, 1 set alat APD, yaitu ada penutup kepala, kacamata, celemek, kemudian ada masker, ada sepatu bot, kemudian ada underpad atau perlak, kemudian 2 kain panjang, 2 handuk, 1 set pakaian bayi, 1 set pakaian ibu, dan ada subtek.
Yang pertama yaitu pasien datang. Kemudian setelah pasien datang, pasien disuruh untuk tidur. Kemudian tanyakan apa saja keluhan pada pasien, apakah adakah keluar cairan bercampur darah atau tidak. Setelah itu kita mencuci tangan. Baiklah, setelah kita mencuci tangan, kemudian kita memeriksakan pemeriksaan pada ibu, yaitu kita lihat dari tekanan darahnya, kemudian suhu, pernapasan, nadi. Kemudian kita lanjutkan dengan palpasi. Setelah kita melakukan pemeriksaan pada tekanan darah ibu, didapatkan bahwasannya tekanan darah ibu yaitu 120/80, kemudian suhunya 36 derajat Celcius. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada palpasi, yaitu kita mulai dari leopard 1. Terlebih dahulu jagalah keprivasian pasien. Kemudian minta izin kepada ibu untuk melakukan palpasi. Ibu boleh kakinya diteguhkan ya ibu ya. Kemudian buka baju ibu, setelah itu hangatkan tangan kita. Baru kita lakukan leopard 1. Oke. Pada leopard 1, jika teraba pada bagian atas terasa lunak, tidak melenting, itu kemungkinan bokong janin. Kemudian kita periksa pada bagian sampingnya, pada sebelah kiri ibu terasa pada mendatar, terus memapan, itu kemungkinan punggung janin. Kemudian pada sebelah kiri ibu terasa tonjolan-tonjolan kecil, itu adalah kemungkinan daerah ekstremitas janin. Setelah itu lakukan leopard 3. Pada leopard 3 rasakan bahwasannya di sini jika dia keras melenting, itu kemungkinan kepala janin. Kemudian digoyangkan jika terasa kepala masih bisa digoyangkan, berarti kepala belum masuk PAP. Jika tidak bisa digoyangkan, berarti kepala sudah masuk PAP. Setelah itu kita lakukan leopard 4, yaitu kaki ibu boleh diturunkan. Setelah itu kita membelakangi ibu. Oke. Nah, jika jari-jari kita bertemu, berarti itu disebut dengan konvergen, belum masuk PAP. Jika ini disebut sejajar seperti ini disebut dengan divergen, berarti kepala sudah masuk PAP. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan di sini. Jika di sini punggung janin, berarti kita memeriksanya pada bagian ini. Kemudian pegang nadi ibu. Oke, didapatkan DJJ-nya yaitu 140 kali per menit. Setelah itu kita memberitahukan ke ibu bahwasannya kita akan melakukan pemeriksaan dalam. Setelah itu kita siapkan alat untuk pemeriksaan dalamnya, yaitu kita pasang perla atau underpad. Ibu boleh diangkat bokongnya, Bu. Kemudian dekatkan alat yang itu kampas cebok, kemudian bak instrumen, bengkok, kemudian dekatkan bengkok di depan buka bak instrumen. Oke,
handscoon. Tangan kiri untuk memebarkan vagina ibu, kemudian bersikap pada daerah labia mayora terjauh, kemudian minora mayora terdekat, kemudian buang, ambil lagi, dan bersihkan pada daerah labia minora terjauh, kemudian terdekat, kemudian dari simplisis ke perineum lalu ke anus. Setelah itu kita tanyakan kepada ibu apakah ibu sudah buang air kecil atau ada rasa-rasa ingin buang air kecil. Ibu, apakah ibu ada ingin rasa buang air kecil? Tidak. Jika ibu merasakan ingin buang air kecil, baru kita pasangkan kateter. Atau jika tidak, maka kita lanjutkan pada pemeriksaan VT. Jauhkan bengkok dari kaki ibu, kemudian suruh ibu untuk menarik nafasnya. Tarik nafasnya ya Bu. Masuk jari tengah, susar dengan telunjuk, lihat apakah pembuka sudah lengkap, ketuban sudah pecah atau belum, kemudian persionya. Didapatkan bahwasannya ketuban sudah pecah, pembukaan sudah lengkap, persionya sudah menipis. Maka setelah itu kita beritahukan kepada keluarga bahwasannya Pak Ibu atau pasien tersebut sudah siap untuk melakukan persalinan. Kemudian kita bereskan alat terlebih dahulu. Memberitahukan kepada keluarganya bahwasannya ibu sudah siap untuk melakukan persalinan. Kemudian kita memasang APD, yaitu pasang pada bagian penutup kepala, kacamata, kemudian masker. Helmet, pasang sepatu. Itu dekatkan anduk. Buang ke safety box. Oke, setelah itu pasang satu handscoon. Setelah itu ambil spet, kemudian masukkan oksitosin. Buang pada safety box dan masukkan lagi. Setelah itu pasang handscoon sebelahnya.
pasang drop. Kemudian beritahukan kepada ibu. Baik Bu, nanti jika ibu ada rasa-rasa ingin menaran, tolong didapatkan ya Bu ya. Jangan ibu tidak boleh mengeluarkan suara ya Bu ya. Terus tangan ibu nanti dipangkal kepalanya ya Bu ya. Bokong ibu jangan diangkat ya Bu, soalnya nanti akan terjadinya robekan ya Bu ya. Nanti jika ada rasa ingin menaran, beritahu pada saya ya Bu ya. Setelah selesai ibu tidak ada rasa ingin menaran, ibu boleh istirahat ya Bu ya. Boleh untuk mengembalikan tenaga ibu. Lalu ambil kasa, kemudian pegang oleh tangan kiri dan letakkan di atas simpisis ibu. Kemudian tangan kanan memegang lux dengan membentuk huruf C dan menahan perineum agar tidak terjadinya robekan. Setelah itu bayi melakukan ekstensi. Yang pertama keluar yaitu ada ubun-ubun kecil, ubun-ubun besar dan wajah. Setelah itu lihat apakah ada lilitan tali pusat pada bayi. Jika ada lilitan tali pusat pada bayi, maka kita renggangkan. Jika tidak ada, maka kita bisa bersihkan jalan nafas. Bersihkan pada bagian mata, mulut, dan kerok pada bagian mulut hidungnya. Kemudian gunakan dele, bersihkan pada hidung, lubang hidung, mulut, telinga. Setelah itu biarkan bayi berputar sendiri dan tangan kita berada biparietal. Kemudian setelah bayi melakukan putaran paksi luar, untuk mengeluarkan bahu atas tarik ke bawah, untuk mengeluarkan bahu bawah tarik ke atas. Kemudian jika dia buka maka jari kita polpu, jempol di punggung. Kemudian tangan kanan di punggung bayi, kemudian tangan kiri menyosor, lalu jepit kaki bayi, kemudian letakkan pada perut ibu. Periksa 30 menit pertama. Dilihat warnanya kemerahan, kemudian tangisannya kuat, tanus oktornya aktif, pernafasannya baik. Setelah itu kita mengklaim tali pusat, yaitu sosor sejauh 5 sampai 10 cm, kemudian diklaim menggunakan klaim arteri atau klaim tali. Setelah itu sosor kembali sejarak 3 sampai 5 cm, kemudian diklaim kembali. Kemudian digunting menggunakan gunting plasenta. Oke, bongkar dari titik. Setelah itu pasang umbilical. Dan lepaskan klaim pertama, bongkar dari titik. Kemudian ganti handuk bayi. Dan biarkan bayi IRD. Dan setelah itu kita periksa, setelah bayi IRD, periksa perut ibu atau masase apakah ada janin kedua atau tidak. Jika tidak ada janin kedua, barulah kita suntikan oksitosin, kemudian lanjut pada kala 3.